sampai ke ujung Papua Merauke, sekarang berada di 318 titik sedang mengadakan ru'yatul hilal, melihat bulan secara langsung. Kenapa? Kembali dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, sumu bi ru'yatikum waftiru bi ru'yatikum. Berpuasalah kalian wahai umatku kalau sudah melihat bulan secara langsung, atau berbukalah kalian wahai umatku, artinya berlebaranlah kalian wahai umatku, menentukan tanggal 1 Syawal, mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti tanggal 1 Syawal, yaitu dengan melihat bulan secara langsung. Karena itulah pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kemenak dan ormas-ormas Islam sekarang ini sedang mengadakan ru'yatul hilal. Nanti pas matahari terbenam, di situ akan terbitlah yang namanya bulan. Dan bulan itu kalau kelihatan 3 derajat, di atas 3 derajat, maka akan diumumkan bahwasanya puasa juga besok hari Senin. Tapi kalau seandainya bulan tersebut tidak kelihatan karena tertutup awan, atau memang kelihatan tapi di bawah 3 derajat, maka insya Allah akan diumumkan juga nantinya puasanya hari Selasa. Maka nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibail kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah yang sangat saya hormati, Adinda Tuan Guru Haji Muhyiddin Syed, Kanda Bapak Haji Muhammad Sultan, Bapak Haji Mutawalli, dan para bapak-bapak haji yang lain, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada beliau-beliau, para hujjat, para orang tua, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik saya yang saya hormati, saya banggakan. Selalu terucap dari mulut manis kita adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, dengan kita selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya kita semua selalu mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habiban al-Karim Sayyidil Mursalin wa Khatamin Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu aku putarkan kepada manusia, waktu demi waktu, mulai dari detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Allah putarkan kepada manusia ini dengan begitu cepatnya. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Kalau menurut hisab hitungan yang dilaksanakan oleh organisasi Muhammadiyah, hari ini adalah hari terakhir di dalam bulan Sya'ban. Karena melalui metode hisab tersebut, organisasi Muhammadiyah telah menentukan 1 Ramadan insyaallah hari Senin besok. Jadi kalau Muhammadiyah nanti malam sudah melaksanakan sholat taraweh, dan kebetulan saya bertetangga di Jakarta dengan Muhammadiyah ini, sholat tarawehnya beda dengan kita. Sholat tarawehnya hanya dengan 8 rakaat dan 3 witir, berarti hitungannya 11 rakaat. Tapi ala kulli hal, mereka masih melaksanakan sholat taraweh. Nggak usah dipermasalahkan. Kalau kita NU NW melaksanakan sholat taraweh 23 rakaat, alhamdulillah, mudah-mudahan dikerjakannya juga dengan khusyuk. Yang perlu dipermasalahkan yang nggak sholat taraweh. Itu saja. Sholat taraweh ini hukumnya sunnah, cuman merupakan syiar bagi kita umat Islam. Nah, menurut Muhammadiyah sudah ditentukan bahwasanya besok hari telah melaksanakan yang namanya puasa dalam bulan suci Ramadan, karena sudah masuk tanggal 1 bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Namun pemerintah dan organisasi-organisasi yang cenderung berafiliasi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti NU, NW, Persis dan lain sebagainya, termasuk FPI, hari ini mulai dari tadi jam 3 dengan pemerintah yang diwakili oleh Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia, melaksanakan ru'yatul hilal, yaitu melihat bulan secara langsung dengan peralatan yang sudah disiapkan, yang disebut dengan teropong untuk melihat bulan tersebut. Nah, karena itulah dari ujung Aceh, Sabang sampai ke ujung Papua, Merauke, sekarang berada di 318 titik sedang mengadakan ru'yatul hilal, melihat bulan secara langsung. Kenapa? Kembali dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, sumu biru'yatikum waftiru biru'yatikum. Berpuasalah kalian wahai umatku kalau sudah melihat bulan secara langsung, atau berbukalah kalian wahai umatku, artinya berlebaranlah kalian wahai umatku, menentukan tanggal 1 Syawal, mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti tanggal 1 Syawal, yaitu dengan melihat bulan secara langsung. Karena itulah pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kemenak dan ormas-ormas Islam sekarang ini sedang mengadakan ru'yatul hilal. Nanti pas matahari terbenam, di situ akan terbitlah yang namanya bulan. Dan bulan itu kalau kelihatan 3 derajat, di atas 3 derajat, maka akan diumumkan bahwasanya puasa juga besok hari Senin. Tapi kalau seandainya bulan tersebut tidak kelihatan karena tertutup awan, atau
memang kelihatan tapi di bawah 3 derajat, maka insya Allah akan diumumkan juga nantinya puasanya hari Selasa. Maka nanti setelah sholat maghrib, mengadopsi semua informasi dari seluruh Indonesia dari 318 titik tersebut, memberikan informasi langsung ke Kemenak yang dalam hal ini sudah ada dirjennya. Maka nanti setelah sholat maghrib diadakan sidang itsbat, sidang penetapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Langsung nanti diumumkan oleh Menteri Agama yang dihadiri oleh ormas-ormas Islam yang terkait, bahkan duta besar tetangga seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand dan lain sebagainya. Mereka ikut serta dalam memantau sidang itsbat, sidang penetapan tanggal 1 Ramadan. Tinggal kita menunggu pengumuman nanti setelah sholat maghrib. Insya Allah akan diumumkan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama atau Menteri Agama Republik Indonesia. Itu untuk supaya kita tahu. Adapun persiapan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mari kita persiapkan jasmani rohani kita. Kita sambut bulan suci Ramadan dengan girang, dengan berbunga-bunga hati kita, dengan kita berbahagia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang senang, berbunga-bunga hatinya, bergembira betul dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sampai di mana-mana, di gang-gang, di jalan-jalan, di lorong-lorong ditulis marhaban ya Ramadan, yang artinya selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahrul ibadah, selamat datang wahai bulan yang penuh di dalamnya dengan ibadah, yang kalau kita kerjakan ibadah dalam bulan suci Ramadan dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sunnah dicatat oleh Allah sebagai amal yang wajib, dan yang wajib dilipat-lipat gandakan mencapai 70 kali lipat ketimbang bulan-bulan yang lain. Ini kita perhatikan dengan kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam, marhaban ya syahrul ibadah, marhaban ya syahrul mubarak. Tapi maaf, jangan ngomong marhaban ya jauh hari mubarak, cukup dengan ya syahrul mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau bilang ya jauh hari mubarak cuma saya doang, selamat datang, alhamdulillah saya datang ke tempat ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Ramadan adalah milik kita. Mulai dari bulan Rajab, Ramadan milik Allah, bulan Rajab milik Allah, bulan Sya'ban milik baginda Rasul. Sekarang tinggal waktunya kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan sesuai dengan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Setelah kita minta keberkahan dalam bulan Rajab, minta keberkahan dalam bulan Sya'ban, yaitu doa tersebut kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tiang pelunggung sami masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Karena nggak ada jaminan Pak, walaupun tinggal besok atau lusa bulan suci Ramadan, kalau Allah berkehendak kita nggak nyampe ke dalam bulan suci Ramadan. Jangan pernah kita berpikir, oh tiang mah masih bajang, urusan mati mah nanti kalau sampun lingsir. Kata siapa? Banyak yang sampun lingsir masih hidup, yang bajang meninggal dunia duluan. Jangan pernah kita berpikir, oh tiang mah masih sehat, urusan mati mah nanti kalau sakit. Sudah banyak contoh soal yang sakit berbaring tidak berdaya di atas tempat tidur masih hidup sampai saat ini, tapi yang sehat kadang meninggal dunia kena serangan jantung atau tabrakan dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu semua adalah kehendak Allah. Al-mautu haqqun wa huwa biyadillah. Kematian itu pasti datang kepada siapapun manusianya, dan itu semua adalah urusan Allah. Maka teruslah kita minta kepada Allah, wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, sampaikan umur tiang pelunggung sami niki ke dalam bulan suci Ramadan yang akan datang. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian,
ketika nanti kita sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini adalah milik umatnya baginda Rasul, milik yang penunggung sami, maka pergunakan Ramadan itu dengan baik. Kita isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang mahdhah atau ghairu mahdhah, yang ritual langsung ataupun yang sosial. Karena setiap nafas yang keluar dari mulut kita dalam bulan suci Ramadan itu terkategori sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat ini Bapak sebelum masuk bulan suci Ramadan, belum tentu tidur kita itu sebagai ibadah, kecuali kita niatkan untuk ibadah karena mau bangun nanti tengah malam. Tapi kalau dalam bulan suci Ramadan secara otomatis, ketika kita sudah mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, secara otomatis itu mulai dari tidur kita, bangunnya kita, semuanya itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita mempersiapkan diri untuk nantinya bangun, yaitu makan sahur. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makanlah sahur kalian ini, kata Nabi, walaupun hanya dengan seteguk air, sesuap nasi ataupun sebiji korma, karena disitulah keberkahan akan datang kepada kita yang berpuasa ketika kita makan sahur. Maka terbagilah yang namanya Ramadan ini dengan 3 fase. Awwaluhu rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqun minan nar. Terbagi 3 fase. 10 hari yang pertama dari tanggal Seke sampai tanggal 10 merupakan rahmat kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Contoh soal Bapak Ibu, kalau saat ini maaf Bapak-bapak, kira-kira kalau makan dengan keluarga masing-masing apa bareng-bareng? Nyampah pagi kira-kira bareng-bareng apa masing-masing? Kadang-kadang gitu, kebanyakan masing-masing Pak. Apalagi maaf ibu-ibu, pagi-pagi sudah masak, nyobain ini, nah, akhirnya sudah kenyang, tinggal suaminya, ama silahkan nyampah. Nah, kalau ditanya, ina sampun nyampah, sampun, udah nyobain, berarti masing-masing. Begitu juga dengan bekelor siang, bekelor malam. Tapi nanti dalam bulan suci Ramadan, kena rahmat yang belik yang Allah berikan, ketika mau berbuka puasa semuanya sudah berkumpul. Suami istri berkumpul, anak berkumpul, dan kemudian kadang kita buka bersama dengan handai tolan, kerabat, kawan, kita kumpul. Saking beliknya yang namanya rahmat yang diberikan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Coba maaf sekarang pokari suwet halal, nggih, enakan halal. Di siang hari nanti di bulan suci Ramadan haram bagi orang yang berpuasa kecuali azan maghrib, ya kan? Es buah enak, apalagi lagi panas, seger, halal saat ini, tapi haram nanti di siang hari kecuali adzan maghrib. Begitu juga dengan makanan yang lain seperti nasi, lauk pauk, sayur mayur, semuanya halal, tapi haram di siang hari bagi orang yang berpuasa kecuali nanti adzan maghrib. Bapak-bapak punya istri halal, ibu-ibu punya suami halal. Haram di siang hari dalam bulan suci Ramadan kecuali adzan maghrib. Buru-buru amat Pak, nanti habis taraweh masa langsung buka itu Pak? Habis taraweh ya Allah, Bapak saking kangennya sama istrinya itu, begitu adzan maghrib langsung wes. Nanti habis taraweh Pak, mentang-mentang semuanya habis maghrib. Inilah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan makan sahur. Kalau saat ini maaf Bapak dan Ibu jarang berpikir, oh nanti mah saya akan bangun jam 3. Sekarang begitu enggak Pak? Jarang kan? Maaf, bukan suudzon saya, tapi jarang sekali di antara kita ini mempersiapkan diri untuk bangun jam 3. Tapi nanti ketika bulan suci Ramadan, secara otomatis dari masjid, dari musholla, santren diumumkan, bangun, sahur, sudah siap kita untuk bangun jam 3.
Kenapa? Karena disitulah kita akan makan sahur. Tapi jangan lupa selipkan Pak, supaya enggak sayang waktu yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-waktu athmanu minad dhahab. Waktu hidup yang diberikan kepada Kang Bulbul Saminiki lebih mahal harganya ketimbang emas. Artinya apa? Kalau saat ini kita diperintahkan oleh Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya kita bangun tengah malam tersebut untuk kita sholat tahajud minimal 2 rakaat, supaya apa? Kita ini mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu sebagai nafilah, sebagai sunnah bagi kita. Nah, begitu nanti juga bulan suci Ramadan, walaupun kita sudah selesai melaksanakan sholat taraweh, sholat witir, maka juga ketika kita bangun tengah malam minimal 2 rakaat kita sholat tahajud. Agar apa? Ada asar, ada bekas, ada sisa nanti di luar bulan suci Ramadan, terus dan terus kita bangun jam 3 insya Allah. Nah, maka dari itulah Bapak Ibu sekalian, fase yang pertama merupakan rahmat kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Coba saat ini, maaf, begitu masuk bulan suci Ramadan ini, biasanya kalau di Jakarta, nggak tahu deh kalau di Lombok, malam pertama, kedua, ketiga itu yang namanya masjid itu penuh. Yang tadinya nggak kenal masjid berbondong-bondong datang ke masjid untuk apa? Sholat taraweh, iya kan? Tapi kalau sudah 1 minggu, simsalabim abrakadabrak. Itu kalau di Jakarta. Iya, kenapa saya katakan demikian? Biasanya sampai luber, sampai keluar-luar di teras penuh, kadang nutup jalanan, saking banyaknya jemaah ngikutin sholat taraweh. Tapi ketika sudah masuk 1 minggu, sudah ada kemajuan. Apanya yang maju? Softnya. Yang di luar sudah nggak ada lagi, apalagi sudah masuk pertengahan, apalagi di Asyrul Awakhir, 10 hari yang terakhir. Ya Allah, kadang yang adzan mah dia, yang iqamat mah dia, yang jadi imam dia juga, yang jadi makmum yang doa. Itu kalau di Jakarta. Alasannya maaf ya, mudik. Ya Allah, ya Rabb, padahal semakin ke belakang itulah Bapak Ibu, semakin perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wa awsathu maghfiratun. Ketika kita berpuasa dengan baik, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan karena didorong oleh keimanan dan semata-mata karena Allah, ghufirah lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fase yang kedua disebut dengan fase maghfirah, fase ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah fase itqun minan nar. Dari tanggal 21 sampai akhir bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri, maka disebut dengan fase diangkatnya oleh Allah dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis kalau rahmat sudah dikasih oleh Allah, puasa kita dengan baik kita kerjakan, diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah min awal Ramadan ila akhir Ramadan, dari setar bulan awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, maka secara otomatis akan diangkat oleh Allah dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda baginda Rasul, inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Nanti di sorga itu, kata Nabi, bermacam-macam pintu tersebut. Salah satu pintu tersebut ada yang khusus bernama pintu Ar-Rayyan, pintu sorga tersebut. Yuqalu Ar-Rayyan, dikatakan yaitu pintu Ar-Rayyan. Yaqulu, dan pintu Ar-Rayyan itu berkata, niscaya bertanya, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Yang puasanya tentu yang imanan wa ihtisaban, yang puasanya karena keimanan dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fadakhala shaimun min dalikal bab. Maka orang-orang yang berpuasa yang karena keimanan semata-mata karena Allah, diisi Ramadannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka berbondong-bondonglah orang yang berpuasa itu masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan tersebut. Fa idza adkhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Ketika orang yang terakhir dari orang yang berpuasa tersebut sudah masuk ke dalam surga, maka dengan sendirinya tertutup kembali pintu Ar-Rayyan tersebut. Mudah-mudahan kita semua masuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal
alamin. Yang terpenting sekarang Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, at-tasamuh bainana wa bainan nas. Kita saling maaf, memaafkan. Jangan nunggu nanti lebaran, sejauh dari sekarang nih. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita mau masuk bulan suci Ramadan, jasmani rohani kita harus suci. Kita akan masuk ke dalam bulan suci, kita beribadah dengan baik, akan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara kita maaf, antara suami kepada istri minta maaf. Kadang suami suka melukai hati istrinya, minta maaf. Begitu juga dengan sang istri pada hari ini minta maaf kepada suami. Bapak Ibu, yang namanya istri kadang maaf gak sengaja suka ngambil kepengnya suami. Memang di mana-mana yang namanya perempuan ini paling pinter nyari kepeng. Kepeng suami naro di lepitan peci ketahuan, apalagi di kantong. Ya, minta maaf, jangan sungkan-sungkan. Minta maaf, wahai bapak, maafin saya, besok saya akan melaksanakan puasa dalam bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan tetangga yang lainnya. Begitu juga dengan anak kepada orang tua, yang kadang anak durhaka kepada orang tuanya, minta maaf. Begitu juga dengan orang tua kepada anak, minta maaf. Jiron, tetangga, handai tolan, kerabat, kawan juga saling maaf memaafkan. Termasuk tuan guru kepada jamaah minta maaf. Ya, saya minta maaf sekarang ini. Jangan sampai ada kata-kata tiada maaf bagimu. Saya pulang ini. Insyaallah kita saling memaafkan antara tuan guru Muhyiddin, Bapak Haji Sultan, Bapak Haji Mutawalli, dan semua kita ini saling memaafkan. Insyaallah kalau kita saling memaafkan Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah berfirman, salah satu di antara yang dirindukan oleh surga tersebut adalah wal afina 'anin nas. Orang yang selalu terbuka lebar dadanya untuk memaafkan kesalahan orang lain walaupun tanpa diminta, apalagi minta maaf. Nah, karena itulah dari hari ini ayo kita saling memaafkan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam bulan suci Ramadan dan kita mempergunakan Ramadan kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Matur tanpi asih tunas ampura agung-agung silampura. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.